Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube dan TV channel. Kalian masih ingat nggak sama video ini? Bentar ya. Nih ngobrol sama orang dulu, kasihan. Jauh dari Sulawesi. Itu adalah cuplikan tentang seseorang fans KDN ya, yang dari Sulawesi Utara jauh-jauh ya. Nggak tahu benar-benar dari sana, dari Sulawesi Utara langsung ke rumah kediaman Kang Deddy Mulyadi atau dari mana ya tadinya kita nggak tahu. Cuman apa namanya, di media sosial sekarang jadi rame nih ya, tentang si bapak ini yang fans KDN yang berasal dari Sulawesi Utara ini ya. Karena apa namanya, yang bikin rame itu adalah kesalahpahaman yang memang eh, Kang Deddy Mulyadi ini dan stafnya ini emang nggak tahu ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita lihat videonya ya seperti apa. Lewat Tanjung Priuk aja. Nanti semua saya yang tanggung, nggak usah pusing. Seperti itu kata Bapak. Dan ini bukan saya mengada-ngada. Saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasanya kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Lalu Bapak suruh kami lewat Tanjung Priuk ke Makassar. Namun perjalanan pulang kami melewati jalan darat dari Bandung ke Surabaya. Surabaya baru kami menyeberang ke Makassar. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang, saya, istri, dan anak. Rame. Nah, ini adalah Tamu saya dari video klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi ya. tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin, cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya, kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja, dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya, ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di hotel bintang. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakit sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya itulah manusia, pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Nah, jadi seperti itu ya. Video yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan di sosial media tentang seorang fans Kang Deddy Mulyadi dari Sulawesi Utara ya, yang jauh-jauh datang ke kediaman Kang Deddy Mulyadi. Dan kalau menurut saya sih sudah disambut saja sudah, alhamdulillah ya, harusnya sudah bersyukur, karena mungkin tidak semua orang bisa bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi untuk saat ini, beda dengan sebelumnya yang sebelum menjadi gubernur seperti itu. Dan tadi juga yang menjadi permasalahan si Kang Adrian ini adalah karena permasalahan tiket ya, tiket kapal. Jadi staf Kang Deddy Mulyadi ini hanya membelikan 3 tiket untuk orang saja ya, sementara untuk mobilnya tidak dibelikan karena ketidaktahuan si staf Kang Deddy Mulyadi ini ya. Dan tadi juga Kang Deddy Mulyadi sudah klarifikasi dan sudah menitipkan uang katanya untuk mengganti ongkos tiket yang dipakai untuk membayar tiket si mobilnya ya.
Dan menurut saya itu udah cukup ya, kalau memang kan fans bener ya, si Pak Adrian ini harusnya tidak berharap diberi, kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau dia juga tadi bilang kalau di Bandung itu sudah disediakan penginapan di hotel bintang 5 ya, kalau misalkan pakai uang sendiri itu mungkin berapa, seperti itu. Dan ya begitulah, kalau memang pen asli sih kalau menurut saya harusnya nggak pingin diberi ya, seperti itu. Saya selaku orang Jawa Barat aja belum pernah sama sekali bertemu dengan Bapak Deddy Mulyadi ya, bahkan pengen sekali suatu saat bisa bertemu ataupun main ke rumahnya, tapi karena mungkin sekarang sudah beda posisinya, sekarang sudah lebih ketat dan harus ada izin-izin tertentu untuk bisa bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi ini. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin segitu saja video saya kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.